mau mulai ya market review kita hari ini ya. Sorry ini agak telat dikit ya. Oke, kita mulai ya. Yuli kayaknya belum datang ya, Oi. Oke, ya kita mulai ya market review kita hari ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya apa yang sudah atau data yang sedang terjadi kemarin. Kemarin itu kita baru membahas soal Credit Suisse ya, eh, Credit Suisse yang hari ini ternyata sudah semalam itu ternyata langsung dapat efeknya. Em, ini memang masalah lama kalau Credit Suisse atau CS itu memang masalah lama. Cuman ya mungkin karena gejolak ini jadi akhirnya ke blow up lagi dan ada rencana dari CS itu Credit Suisse itu untuk meminta kalau di Indonesia mungkin disebutnya sebagai BLBI ya, jadi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau ini bank sentralnya itu sekitar 54 miliar ya, entah itu euro atau US dollar ya, tapi ya kurang lebih itu. Nah, itu teman-teman juga bisa lihat bahwa oh ini kok sepertinya dari yang di US sana, Silicon Valley Silicon Valley, kemudian Silvergate dan ternyata Signature Bank itu sudah mengalami kebangkrutan juga. Nah, ini berarti sebenarnya kita cuma tinggal nunggu si C itu ya. C itu kalau saya cek di Google itu memang adalah Citigroup ya. Nah, itu kita tinggal lihat apakah ada rencana seperti apa. Nah, kemudian First Republic sudah ditolong oleh si JP Morgan ya, JP Morgan. Tapi kalau lihat tabelnya, memang JP Morgan itu ada di area low risk dan low gain lah ya. Jadi ini bank yang low risk dan low gain itu JP Morgan. Jadi kalau lihat dari seluruh bank besar yang ada di US sana, JP Morgan itu yang paling konservatif gitu ya kalau kita boleh katakan seperti itu ya. Oke. Nah, itu nanti teman-teman update aja karena itu sentimen pasti akan terus menguat. Nah, kita tinggal lihat penguatannya itu akan seperti apa. Apakah nanti akan terus mencapai level kepanikan? Ya karena ini kan sebenarnya kalau teman-teman lihat dari technical itu kan udah di area sekitar support yang ada di indeks harga saham gabungan itu udah di area support. Ini support ini memang sudah kita perhatikan sejak lama. Jadi kalau sampai dia jebol ya, ada peluang dia akan ke sekitar 6.100 sampai 6.150. Itu peluang dari technical yang bisa kita lihat. Nah, sekarang tinggal kita sentimen ini kan adalah bensin ya untuk mendorong dia tambah turun atau tidak ya. Nah, kalau bensinnya terus menguat, sentimennya terus menguat, terus sepertinya apa ya seperti bola liar yang tidak terkendali ya. Jadi yang di apa Silicon Valley ya, terus Signature, terus Silvergate itu seperti bola liar yang tidak terkendali, kemudian nabrak ke Eropa juga, di mana Credit Suisse itu ternyata ke blow up dan mungkin akan diikuti oleh bank-bank yang lain, mungkin loh ya. Nah, ini adalah black swan-nya kita untuk si penurunan dari si indeks harga saham gabungan termasuk saham-saham di dalamnya. Hari ini sebenarnya udah cukup inilah ya. Kita udah cukup bisa merasakan bahwa penurunannya cukup luar biasa. Nah, penurunan yang luar biasa ini saya juga mungkin boleh itu ya, mention ulang sekali lagi mengenai pentingnya teman-teman punya setup yang bisa mengenali technical yang dalam keadaan low risk. Teman-teman bisa lihat lah. Saya mungkin ternyata saya masih menyimpan itu saham BDMN. Ya, BDMN. Teman bisa lihat ya. Ini harusnya kalau keuangan itu cukup mendapatkan efeknya lah. Ya, tapi penurunan dari BDMN itu tidak terlalu wah-wah sekali gitu ya. Termasuk dari dalamnya adalah saham BCA dan lain sebagainya. Kita akan lihat nanti di teknikalnya mereka masing-masing ya. Jadi masih bisa dikolek nggak ada, karena masih ada sentimen dividends kan di situ kan. Teman-teman bisa lihat kayak BDMN. Ya BDMN hari ini doji. Nah, itu berarti apa? Kemungkinan besar, apalagi udah di bail out ya, yang bank-bank yang udah bangkrut itu di bail out oleh pemerintah. Kemudian kita tinggal menunggu nih si CS ini berhasil nggak mendapatkan dana bantuan dari Bank Sentral Eropa itu. Kalau berhasil, sebenarnya ini udah padam nih. Ya kita mungkin akan melihat balik lagi ke komposit ya. Kita mungkin akan melihat bahwa oh ini mungkin nanti akan ada pantulan di sini. Ya mungkin nanti akan ada pantulan. Jadi ini kalau teman-teman lihat dari
teknikalnya ya. Saya gedein buat teman-teman yang di Instagram, buka laptop masing-masing ya. Kita lihat teknikal dari indeks harga saham gabungan. Kalau teman-teman tarik saja dari low yang pernah tercipta sebelumnya, low-nya itu kan ada di sekitar 6.500, 6.550 kan. Low yang tercipta di tanggal 11 Januari 2023. Nah, itu dari situ aja, itu kan adalah low yang baru tuh. Teman-teman tarik ke belakang, teman-teman pasti akan ketemu kira-kira itu cukup kuat nggak? Nah, untuk ukuran cukup kuat atau tidak, kita mau lihat ada respon harga nggak di daerah tersebut. Ya, jadi yang 6.500 ternyata ada respon di sekitar bulan Juli, Juli sampai Juli 2022. Kemudian ada respon lagi di sekitar bulan Mei 2022 ya. Kemudian di belakangnya lagi itu lebih banyak lagi yang merespon area tersebut. Ya, di area awal Februari awal 2022. Kemudian di Desember 2021 ya. Kemudian di sekitar November 2021 itu dia ngerespon area tersebut. Nah, dengan kata lain, area tersebut harus cukup kuat, ya, cukup kuat untuk menahan penurunan daripada indeks, ya. Oke. Nah, sekarang kita mau perhatikan penurunan saat ini, penurunan yang kali ini, candle-nya, ya, kalau teman-teman di kelas coaching atau kelas projection, kita kan belajar membaca candle, benar nggak? Nah, yang kita baca di mana? Di area-area penting. Kalau nggak di area penting itu nggak usah dibaca. Candle-nya kan ya seperti itu yang kita lakukan ya. Jadi kalau teman-teman mau membaca candle, anatomi candle-nya, kekuatan candle-nya ya dan sebagainya, itu baca sekali lagi di area yang penting. Kalau nggak ada area, kalau area tersebut tidak penting, lu nggak usah baca. Nggak usah lihat, oh nanti udah ada bullish engulfing, apa-apa segala macam. Nggak bakalan terjadi apa-apa. Ya, oke. Nah, sekarang dia kan ada di area yang disebut sebagai penting atau yang kita bilang itu area of value atau area kuncinya ya. Oke. Hari ini kita bahas teknikal ya. Kalau teman-teman mau lihat isu mengenai kenapa penurunan segala macam itu lihat di video kemarin ya. Oke. Nah, bedanya apa sih yang kali ini dengan yang sebelumnya? Ya, kali ini candle hari ini dengan yang sebelum-sebelumnya di area kunci itu. Nah, bedanya adalah hari ini hampir full candle. Ya, hampir full candle dengan shadow yang cuman sedikit doang. Ya, ngerti ya? Body dengan shadow mana yang lebih penting dan apa yang digambarkan oleh si shadow dan apa yang digambarkan oleh si body. Oke? Nah, kita lihat ke belakang. Teman-teman bisa lihat di belakang di sekitar tanggal 11 Januari itu ada sebuah candle dengan shadow dan body yang hampir-hampir sama. Ya, tapi sebelumnya itu ada sebuah shadow yang lumayan panjang dengan body yang juga kurang lebih sama. Tapi sebelumnya itu ada doji. Gitu ya, itu area tersebut. Area tersebut. Jadi memang ada peluang terjadi pantulan. Oke. Ini ya. Kemudian kalau teman-teman lihat ke belakang lagi itu lebih ini lagi ya, lebih memberikan kepada kita sebuah gambaran bahwa area itu cukup penting. Kenapa? Karena shadow-shadow-nya hanya menyentuh saja area support itu, kemudian mantul. Sentuh mantul terjadi penolakan pada area tersebut. Ya, jadi ini menjadi ini berarti ada peluang terjadi kenaikan. Kemudian kalau teman-teman lihat lagi ke belakang di tanggal 13 Mei 2022 itu doji di situ. Ya, itu doji. Jadi setelah penurunan yang luar biasa, ya dua candle itu cukup gede, kemudian diikuti oleh doji. Ya, diikuti oleh doji. Jadi terjadi penolakan lagi. Setelah nukik lumayan tajam, nolak di area tersebut. Ya, nolak di area tersebut. Nah, dari price action yang kita lihat di masa lampau dibandingkan dengan hari ini gimana? Hari ini berbeda. Kenapa? Karena mereka memiliki kekuatan atau power untuk menembus area support tersebut. Ya, kenapa kekuatan itu ada? Nah, di sini peran sentimen. Ya, teman-teman jadi bisa melihat candle-nya, kemudian melihat sentimennya. Sentimen itu bensinnya. Bensin untuk ini kira-kira akan terus turun atau dia akan mantul atau terjadi penolakan di situ. Ya. Nah, yang kita lihat saat ini adalah sentimen mengenai jatuhnya bank-bank besar di US dan di Eropa
itu dikhawatirkan oleh market mungkin akan mendatangkan sesuatu yang ya seperti mungkin teman-teman lihat di 2008, 2008 ya waktu 2008, 2000 yang Lehman Brothers tahun berapa? Ya teman-teman lihat ya, itu ada kecenderungan mengarah ke area tersebut. Jadi investor melakukan apa? Ya, mereka akan melakukan profit taking. Ya, mereka akan keluar lebih dulu, apalagi kalau sampai jebol nih. Secara teknikal kalau sampai jebol, maka kita melihat ada peluang dia akan menuju ke sekitar 6.100 sampai 6.150. Ini indeks harga saham gabungan. Jadi kalau kita udah melihat seperti itu, apa yang kita lakukan? Ya pasti kita juga akan memegang cash. Jadi seandainya besok ada pantulan nih, bisa misalnya terjadi pantulan nih di situ. Ini sebenarnya bukanlah rebound. Ya, bukanlah rebound kemudian untuk naik. Ini adalah kesempatan lu untuk keluar barang. Kalau lu masih punya barang. Ya, tapi kalau dia langsung terjun, langsung turun ke bawah, ya langsung turun ke bawah, itu yang lu lakukan adalah ya berarti kalau udah kena stop loss, udah sesuai dengan trading plan lu, ya udah lu keluar. Gitu, ya. Itu yang teman-teman akan lakukan. Apa yang sebenarnya kita lakukan? Kenapa harus keluar? Toh nanti dia akan balik lagi kan? Ya. Nah, ini mungkin saya mau boleh menggambarkan kayak gini deh ya. Satu prinsip aja, prinsip dagang gampang gitu ya. Kalau teman-teman beli saham A, ya beli saham A di harga 105. Atau langsung aja ya 150 juta 105 juta misalnya. Ya, dan kalau teman-teman mungkin taruh stop loss-nya itu di bawah 100. Ya, di bawah 100. Jadi kalau dia turun sampai ke 100 juta, gue mau keluar dulu. Ya, kenapa? Karena kalau secara teknikal dia ada peluang untuk turun lebih jauh lagi. Ya, nah, jadi kalau misalnya dia turun sampai ke 100 juta, ya sampai ke 100 juta, apa yang gue lakukan? Gue stop loss. Ya, gue stop loss. Nah, teman-teman lihat dari 105 juta turun sampai ke 100 juta, itu berarti teman-teman rugi berapa? 5 juta kan? Benar nggak? Teman-teman rugi 5 juta. Nah, tetapi di tangan teman-teman sudah ada modal 100 juta ini. Ya, ini jadi kalau teman-teman gambarkan itu menjadi seperti senjata, pelurunya itu sudah di dalam lagi. Ya, lu udah isi lagi senjata lu dengan peluru. Ya, jadi kalau misalnya nih, saham ini ternyata turun, ini fundamental semua bagus. Ya, jadi penurunan ini cuma digerakkan oleh euforia atau ketakutan karena hal-hal tadi ya. Jadi dia turun nih. Berarti apa? Fundamental masih bagus, ya kemudian semua bisnisnya masih berjalan seperti pada normalnya, tetapi harganya diturunkan. Diturunkan kenapa? Karena orang-orang pada panik dan keluar barang. Ya, pada saat orang panik itu kan biasanya udah nggak pakai logik ya, udah nggak hitung-hitung apa-apa lagi. Pokoknya kalau dia turun, gua akan jualan terus. Oh, dia nggak peduli apa-apa. Ya, nah terus habis itu kita lihat, oh ada support di sekitar 80 misalnya. Ya, ada support di sekitar 80. Nah, apa yang teman-teman lakukan ya? Kita akan tunggu sampai di 80. Kita tunggu sampai di 80. Oke? Nah, begitu dia di 80, apa yang teman-teman lakukan? Lu buy. Nah, lu buy uang nggak? Lu punya cash nggak untuk nge-buy? Ya, jelas kita punya cash karena cash udah di tangan kita, peluru di tangan kita. Tinggal kita tembakan kan? Ya kan? Nah, kalau dia turun ke 80, lu punya 100 juta, lu bisa beli berapa? Lu bisa lebih besar lagi jumlahnya dibandingkan dengan di atas. Betul nggak? Ya, jadi misalnya oke, saya masukin 100 juta di sini. Dengan harga 80. Tadinya harganya adalah 105. Ini pada saat 100 gue keluar, gue stop loss. Pada saat 80 gue beli lagi. Ya, 100 juta. Jumlahnya pasti jauh lebih besar. Kalau dia balik lagi ke 105, kalau dia balik lagi ke 105, kerugian lu yang 5 juta itu ketutup nggak? Ya, nah ada yang mengatakan kalau dia balik lagi. Maka yang saya menggarisbawahi kalau fundamental dari saham ini tidak berubah dan tidak ada perubahan apapun pada kegiatan usahanya. Ya, maka dari itu penurunan harga itu membuat si saham ini menjadi harga diskon. Ngerti ya? Ya, jadi saya garis bawahi itu. Teman-teman harus ingat tuh ya, kita kan lihat fundamental, kita lihat teknikal, kita lihat sentimennya. Ya, kalau sentimennya cuma di bawah turun doang tanpa mengalami perubahan pada fundamental, berarti
ini harga diskon. Oke? Nah, jadi lu rugi berapa? Rugi 5 juta. Ya, terus kemudian kalau dia turun sampai ke area penting yang memang lu tungguin, area kunci yang lu tungguin, terus kemudian lu beli, kemudian dia rebound kembali ke harga fundamentalnya, ya lu pasti 5 juta ini nggak ada artinya. Ya lu beli malah lebih banyak. Gitu ya. Nah, dibandingkan dengan misalnya teman-teman saham A sama 105 juta, lu keluarin uangnya. Ya, kemudian lu lihat harganya jatuh. Sampai ke 100 pun lu nggak keluar. Dia turun sampai ke 80. Ya, jadi artinya uang lu dari 105 tinggal 80 juta. Oke? Tinggal 80 juta. Jadi lu turun berapa ini? Turun sampai 35 juta ya. Nah, dia sudah turun sampai 35 juta. Jadi itu total udah berapa? Lu udah turun hampir 35%. Ya, hampir 35%. Seandainya nih ya, kita ngomong jujur-jujuran aja lah ya, fair-fairan aja. Lu udah ngeliat 35%, lu apa yang lu rasakan secara psikologi lu? Ya, gue pengen lepas ini. Benar nggak? Karena dia bisa jadi dia akan tambah turun lagi. Kenapa? Karena sentimennya masih kuat. Ya, orang-orang mungkin akan mulai berpikir sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat putus asa. Ya. Nah, ini di saat-saat kritis ini lu lepas. Lu hilang berapa? 35 juta dan harganya mulai balik lagi. Ya, itu yang sering terjadi di lapangan ya. Itu sering terjadi di lapangan. Ini hasil cerita-cerita dan termasuk apa yang pernah saya lakukan sebelumnya. Kalau lu nggak ada risk management, itu yang sering terjadi. Ya, dan akhirnya apa? Lu lenyap 35 juta. Lu hilang uang lu 35%. Ya. Nah, yang cuma 5% ini lu nggak mau. Ini cuma hilang 5%, kurang lebih ya, plus minus ya. Lu cuma rugi 5%. Kemudian seandainya nih, kalau saham A itu ternyata turun sampai ke tempat yang lu mau, lu bisa beli. Ya, lu bisa lebih banyak lagi dan dia bisa aja balik ke harga yang lu beli kemarin. Itu, ya. Ini risk management. Ya, 25 juta ya. Oke, ini 25 ya. Nah, teman-teman bisa bayangkan gitu kan. Kalau lu nggak punya risk management, ini yang sering lu lakukan, ini kan. Tapi kalau lu punya risk management, kerugian itu sudah lu rencanakan. Itu kerugian itu sudah lu rencanakan. Nah, seandainya nih balik lagi ke technical, ini kan area penting ya buat kita ya. Area saat ini adalah area penting nih 6.500 sampai 6.600. Itu area penting untuk kita perhatikan. Kalau dia nggak ada pantulan di situ, maka berarti akan jebol. Ya, dan kita udah lihat ke sebelahnya, ya sebelahnya itu selalu ada pantulan. Nah, kok yang ini tidak? Pantulannya cuma sedikit saja. Ya, pantulan. Jadi kalau shadow itu, kalau kita katakan gini ya, merah itu bodinya itu dorongan seller. Ya terus didorong ke bawah. Ya, nah si bayarnya, kekuatan bayarnya itu nggak ada. Ya, dan akhirnya cuma berhasil ya dapat sedikit doang. Gitu ya. Nah, itu makanya akhirnya dicerminkan dengan candle hari ini. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi dorongan tekanan jual itu saat ini masih cukup kencang. Ya, tekanan jualnya saat ini masih cukup kencang. Pemerintah US sedang berusaha untuk meredakan kepanikan yang ada dengan membail out itu. Ya, tapi bailout-nya ternyata cuma batasnya adalah 250.000 US dollar per akun. Ya, nah apa yang terjadi pada Silicon Valley Bank itu adalah nasabahnya adalah startup-startup yang gede-gede yang nggak mungkin cuma punya 250.000 US dollar. Gitu, ya. Jadi otomatis kepanikan pasti melanda mereka. Ya pasti akan ada kepanikan, apalagi uangnya semuanya ditaruh di situ. Ya pegawai-pegawai startup semua taruh di situ. Nah ini akan cukup mengguncangkan, apalagi ya ke Eropa itu ada Credit Suisse ya. Walaupun ini bukan kasus baru, tetapi ke blow up kembali. Jadi sehingga menambah ketakutan yang ada di pasar. Nah apa yang dilihat oleh technical itu kurang lebih begitu. Ya, teman-teman bisa lihat technical kemudian satukan dengan sentimen, ini lebih make sense.
untuk jatuhnya dibandingkan dengan di akhirnya rebound ya, ekonomi kita bagus, ekonomi Indonesia oke, gitu dan lain sebagainya. Ya, saya bukan menakut-nakuti teman-teman. Saya udah mengatakan pola ini itu sudah sejak Januari yang lalu. Benar ya? Januari yang lalu. Tahun ini Januari yang lalu memang sudah ada pola seperti itu. Cuma kita nggak tahu apa yang akan membuat si indeks ini jatuh. Ya kan? Ya, kalau teman-teman coba review lagi deh. Jadi jangan sampai nanti saya dikatakan, wah udah kejadian baru lu ngomong. Enggak, itu udah kejadian yang kita udah bicara ini sejak Januari yang lalu. Cuman ya kayaknya memori kita kan terbatas ya. Ya kan? Nggak bakalan ngingat yang lalu. Gitu. Nah, kita nggak tahu. Black Swan ini apa? Awalnya saya berpikir Black Swan ini mungkin akan terjadi dari sektor konstruksi. Sektor konstruksi lagi. Sektor perumahan. Kenapa? Karena terjadi blow up harga yang luar biasa di perumahan-perumahan di US sana. Di mana orang memiliki lebih dari satu aset, dua aset. Ya, kemudian mau dipekerjakan. Nah, sekarang kalau misalnya nggak ada yang sewa, gimana uang itu mau gimana aset itu mau bekerja buat kita kan? Ya kan? Nah, awalnya kita berpikir di situ, ternyata malah datang dari si digital. Ya, digital itu maksudnya startup. Ya, startup udah kehabisan uang, terjadi kenaikan suku bunga, ya dan akhirnya nggak sanggup gitu loh untuk menanggung apa itu namanya dana-dana yang mau ditarik. Dia nggak punya cash, karena dia nggak punya cash, mau nggak mau dia mencairkan obligasi yang harusnya cukup aman kalau dia jatuh tempo. Ya, kalau dia jatuh tempo. Nah, ini kan belum jatuh tempo. Kalau lu jual sekarang ya habis-habisan. Nah, itu yang akhirnya membuat collapse gitu kan. Satu lagi kripto kan, teman-teman tahu lah sejarahnya ya. Nah, ini polanya. Teman-teman lihat dari 2017, 2018, 2019 sebelum Covid. Ya, keadaan ekonomi saat itu sepertinya mentok. Ya, saya udah bercerita kan ya. Mentok. Udah kayaknya gimana usaha pun kayaknya udah nggak bisa gerak lagi gitu. Ya, nah cuman kan ditahan terus oleh pemerintah saat itu dan akhirnya datang Covid. Udah nggak bisa ganggu gugat kan, langsung jebret. Bung gitu kan, itu black swans-nya untuk di pola sebelumnya, pola 2019. Nah, kemudian karena pandemi datang, pemerintah apa? Dia harus memulihkan ekonomi ini dengan segera. Caranya bagaimana? Injek dana, injek likuiditas. Ya, saat itu memang suku bunganya sangat rendah. Dia injek likuiditas agar apa? Roda perekonomian ini jalan. Nah, injek likuiditas, teman-teman bisa lihat di M2. Ya, saya ambil M2 yang mana ya? Oke, money flow-nya M2 itu, aduh, grafiknya M2. Ada yang tahu nggak? Grafiknya M2 itu kodenya apa ya? Indikator M2. Sebentar ya. Aduh, saya lupa ya. M2 ya indikatornya ya. Kita lihat dari ini aja. Simple. Daripada saya cari-cari nggak ketemu. Nih, indikator M2, indikator yang menunjukkan berapa banyak saham yang beredar saat itu dan berapa banyak uang yang beredar saat itu, ya, dan bagaimana di tingkat percetakan uang yang ada. Sebentar, ini ini M2, uang beredar. Teman-teman bisa lihat ya, pada saat di Corona, nih, ya, ini 2019 pada saat Corona itu langsung pung gitu loh. Ya, melejit itu luar biasa. Itu berarti apa? Uang dicetak itu luar biasa banyaknya. Ya, maka dari itu inflasi naik. Kenapa? Karena uang gampang. Ya, uang gampang di US itu satu kepala itu kalau tidak salah dikasih $1.000 ya atau berapa gitu. Teman-teman cek ulang ya, 1.000 atau 2.000 US dollar itu dikasih waktu zamannya si Donald Trump tuh. Ya, 1.000 apa 2.000 US dollar satu kepala loh. Ya, satu kepala. Jadi kalau misalnya dalam keluarga itu ada 5 orang, you know lah ya. US kan biasanya keluarga besar tuh. Ya, itu bisa dicemplungin uang sebanyak itu.
Di Indonesia kita dikasih berapa? 300.000 ya sebulan ya kalau tidak salah ya. Dan itu diterapkan di mana-mana. Ya diterapkan di mana-mana, terus relaksasi kredit segala macam kan. Nah, itu membuat si uang beredar tuh jadi banyak banget. Jadi luar biasa banyaknya. Dan teman-teman juga bisa lihat waktu pandemi bisnis mana yang nggak jalan. Ya paling ya bisnis pariwisata kan, tapi yang lain tuh jalan loh. Dan itu sangat tidak terduga. Contoh misalnya, teman-teman lihat masker, wah itu berapa banyak yang mendapatkan fortune di situ. Kemudian ya pasti kesehatan dan sebagainya itu pasti jalan. Makanan pun jalan. Ya makanan pun jalan. Itu toko-toko online itu sampai melimpah ruah. Apalagi startup. Itu benar-benar smooth banget. Teman-teman lihat kalau misalnya kayak Segari ya, itu semua kita tahu tuh, Tani Hub segala macam. Kita tahu itu semua tuh. Kenapa? Karena itu semua online. Dan lu ada di situ, itu ekonomi bergerak dengan bahkan dengan cakepnya gitu. Ya, dengan cakepnya. Nah, apa yang terjadi setelah PPKM dilepas? Ya, ini kan saya udah cerita juga kan ya. Kita bisa lihat ya, kayak misalnya di teman-teman ke ASMK lah segala macam ya, itu kan pusat-pusat perekonomian yang bisa teman-teman lihat gitu. Kayaknya susah ya. Kok udah mulai gimana gitu ya. Ya padahal PPKM udah dilepas, harusnya udah tambah lancar segala macam. Yang lancar itu paling pariwisata ya. Itu pun ya kita nggak bilang benar-benar wah-wah banget gitu ya. Ini paling masih di tahapan euforia. Ya euforia di mana orang ya karena udah 3 tahun nggak kemana-mana, jadi udah kayak lepas gitu. Ya, nah itu nggak tahu apakah akan berlangsung cukup lama atau nanti ya akan menciut kembali. Kenapa ya? Karena keadaan ekonomi. Ya resesi dan sebagainya. Bali kan pernah kejadian juga kan, waktu resesi apa yang terjadi di Bali sama. Semua orang juga mengurungkan niatnya untuk melakukan sesuatu yang tertier ini, gitu ya. Nah, balik lagi ke indeks harga saham gabungan. Ini yang sedang kita lihat saat ini. Apa yang kita lihat saat ini itu kurang lebih sama seperti di area-area sebelum pandemi. Ya, di mana perekonomian bagus, ya semua data-data keren-keren semua. Gitu. Tapi kan dibaliknya teman-teman you know lah ya. Kan kalau data-data yang keren itu semuanya udah mulai price in semua di situ. Nah, kalau dia udah mulai price in, berarti kan koreksi ini menjadi sesuatu yang wajar untuk untuk membangkitkan kembali demand pembelian terhadap saham-saham tersebut. Kenapa? Kalau dia udah price in, ini kan berarti udah masuk ke dalam tahap di mana harga sahamnya sudah mahal. Ambil contoh paling gampang deh. Saham-saham perbankan kita bisa lihat ya laporan keuangan di 2020 ini 2023 ya. 2022 kemarin kan wah luar biasa. Laba tertinggi sepanjang sejarah itu dicapai oleh si BCA, Mandiri, BNI, terus BBRI itu semua capai. Bank Danamon ya semua Permata Bank itu semua capai. Ya kan? Apa yang dilakukan di 2022, apakah itu bisa akan terulang di 2023? Itu adalah sesuatu yang cukup sulit. Kenapa? Karena 2022 lu mesti lihat di situ ada relaksasi kredit, ya di mana kredit macet itu hampir boleh dibilang minim sekali karena terjadi relaksasi di situ. Kartu kredit aja tadinya minimum payment-nya berapa ya? 10% ya. Ya. Nah, diturunkan jadi berapa itu? Pokoknya kecil banget deh. Ya kecil banget, 5% juga kayaknya nggak ada ya. Ya minimum payment-nya. Teman-teman cek deh, itu relaksasi yang luar biasa. Kemudian setiap kreditur itu bisa mengajukan relaksasi juga. Kalau tidak salah ada yang sempat bisa sampai libur bayar. Ya, oke libur bayar dulu atau cuma bayar bunganya tok, pokoknya nggak usah dicicil dulu. Ya itu yang terjadi di 2022. Belum lagi soal NIM, net interest margin. Perbedaan antara obligasi ya atau suku bunga Bank Indonesia dengan suku bunga tabungan itu jauh jomplangnya. Ya kan? Jomplangnya jauh banget gitu. Nah, maka dari itu mereka mendapatkan dana yang luar biasa. Kita tetap nabung di sana ya. Mereka tinggal naruh aja di ori. Nah, ini pun nanti akan masalah pada saat Bank Indonesia akan mulai menurunkan suku bunga lagi. Jadi kita nggak tahu jatuh temponya berapa lama ya. Ya, nah, moga-moga tidak terjadi kepanikan di Indonesia. Kalau terjadi kepanikan, bank sehat pun nggak ada gunanya.
Gitu. Jadi kita tinggal lihat ya bagaimana kebijakan pemerintah menjaga itu, terus bagaimana kebijakan Bank Indonesia menjaga moneternya. Kemarin sih katanya udah dilakukan stress test ya. Seberapa kuat sih perbankan kita untuk menghadapi mungkin rasa ya gangguan-gangguan nih kayak di luar seperti sekarang ya, dan kabarnya cukup kuat. Nah, kita lihat ya, poinnya itu adalah memang di Indonesia kita ngelihat ya aman-aman saja untuk sampai saat ini. Oke. Nah, balik lagi ke technical. Ini adalah pola. Ya, pola yang terjadi waktu sebelum pandemi, kemudian datang pandemi sebagai black swans. Nah, sekarang ini pola yang sama nih, udah di atas lagi. Nah, apa yang akan membuat dia koreksi? Ya, kalau data-data ekonomi yang ada memang tidak bisa. Ya, memang karena memang bagus, kenyataannya memang kita udah jauh lebih bagus daripada resesi sebelumnya. Ya kan? Nah, cuman sekarang apa yang akan membuat black swan seperti nanti pandemi kemarin? Nah, ini mungkin loh ya. Kita ngelihat memang kasus untuk yang perbankan ini udah mulai menguat. Apakah ini akan jadi black swans ya? Ya, kalau dia jadi black swans-nya, kita lebih baik tunggu di bawah aja. Ya, kita lebih baik tunggu di bawah saja. Sudah. Gitu. Jadi pegang cash, hold cash, ya. Kemudian kita lihat area-area kunci yang mau kita incar itu dari saham-saham yang kita mau pilih itu di mana. Ya, yang mau kita pilih apa? Ya, kalau dia terjadi black swans, kita akan memilih big cap dulu. Ya, kita akan memilih big cap atau blue chip dulu. Itu udah pasti. Kenapa? Karena fundamental mereka tidak berubah. Ya kan? Fundamental mereka tidak berubah, tapi harganya diskon. Ini yang Pak Lo sering bilang, kita beli Mercy harga bajai. Nah, itu yang lu incar duluan pertama. Nah, kalau seandainya, gue kayaknya nggak mau pegang cash. Lu ambil ke saham-saham defensif. Saham-saham defensif apa? Saham yang hubungannya sama konsumsi. Saham yang hubungannya sama kebutuhan sehari-hari yang tidak mungkin tidak harus dibeli. Walaupun itu resesi. Ya, itu adalah saham-saham defensif. Ya, teman-teman bisa lihat kayak ICBP, Mayora, segala macam. Penurunannya kan cukup terbatas. Ya kan? Nah, saham perbankan yang blue chip itu juga sama. Teman-teman bisa lihat, kita lihat ya. BBCA. Oh, ini apa? Oh, ini sorry. Ya, BBCA, teman-teman bisa lihat ya, penurunannya itu udah mulai doji nih. Ya, apa yang kita lihat di sini? Kita lihat ya. Ini adalah daerah di mana dia udah pernah stop di sini. Oke, daerah situ itu pasti ada support, ada resistennya. Pasti ada area kuncinya. Sebentar, mana kotaknya? Ini. Teman-teman lihat ya. Saya kotakin yang merah ini saja. Ini kenapa ini? Nah, oke. Ya, ini adalah area kuncinya nih untuk saat ini. Di berapa? Di 8.000 sampai 8.150. Itu area kuncinya. Jadi apa yang kita lakukan? Seandainya saya mau masuk ke BCA dan itu terjadi koreksi pada market. Nah, kita lihat dulu di daerah sini 8.000 sampai 8.150 terjadi penolakan nggak di sana? Bagaimana lihatnya? Shadow, candle. Ya, candle. Berarti lu harus tahu cara baca candlenya kan? Ya, kalau lu nggak tahu cara baca candlenya, nah ini yang repot. Ya, apa yang penolakan? Di mana penolakannya? Ini lihat dulu ya, daerah 8.000 sampai 8.150. Itu kita akan lihat. Apalagi nanti akan ada dividen ya. Dividen BCA berapa ya? 250 perak ya. Kalau tidak salah ya, per saham ya. Nah, tinggal tungguin aja nih. Kira-kira kapan akan pembagiannya. Tapi ingat, kita enggak menjadi dividen hunter ya. Tapi ini memang akan menjadi area yang akan diperhitungkan lah menjadi daerah pantulannya. Seandainya kalau banyak yang dividen hunter dan sebagainya itu masuk dalam situ. Oke? Nah, bagaimana kalau misalnya terjadi penurunan yang lebih tajam ya seperti waktu pandemi kemarin, maka kita akan cenderung lihat area yang lebih aman lagi untuk teman-teman perhatikan adalah di sini. Di 7.250 sampai 7.400. Ya, jadi area ini sama area sini. Nih ya. Jadi 7.000 sama 7.400, 7.000 sampai 7.400. Jadi dia bisa aja nanti kayak dia turun gitu ya. Nanti di sini cuma shadow doang nih di bawah sini. Gitu, area tersebut. Ya. Nah, ini cuma kita tinggal lihat
Ya, tinggal kita ukur sentimennya. Terus melemah nggak sentimennya? Ya, sentimen itu loh ya, kebangkrutan bank itu. Sentimennya terus melemah nggak? Kalau dia terus melemah dan harga dari saham-saham yang kita incar sudah di area kunci, di situ teman-teman baca candle-nya. Ya, di situ baca penolakannya. Kalau udah mulai terjadi penolakan, itu udah memberikan kepada kita sinyal untuk agresif. Oke? Sinyal untuk agresif. Kenapa kita butuh agresif di area-area kunci itu? Karena stop loss kita sudah mulai kelihatan dan kita udah bisa melihat bahwa resiko kita sudah jauh lebih kecil. Ya, resiko kita sudah jauh lebih kecil. Jadi saya ulangi ya. Teman-teman tinggal lihat nih area-area kuncinya di mana. Ya, kemudian teman-teman lihat sentimennya. Dia terus mengecil nggak? Atau dia jangan-jangan dia terus menguat. Kalau dia terus menguat, jangan lu tampung. Ya, jangan lu tampung walaupun dia ada di area kunci. Oke? Nah, tapi kalau dia terus mengecilnya bagaimana? Lu lihat dong. Sentimen ini udah ketemu pemecahan masalahnya belum? Ambil contoh, bank-bank yang bangkrut ini, yang kolaps ini, mulai sudah dikatakan oleh pemerintah US, ini kita bail out. Ini kita bail out. Credit Suisse sudah ada pernyataan dari Bank Sentral, kita bail out. Kalau sampai terjadi, kita bail out. Ya, itu sebenarnya sudah mulai meredam. Sentimennya sebenarnya udah terus mengecil. Tetapi kalau muncul kembali api yang baru, nah ini yang masalah. Seberapa kuat nih pemerintah bisa membail out ini semua? Jangan sampai ada kayak waktu zamannya Lehman Brothers. Ada beberapa perusahaan yang ditolong, Lehman Brothers dibiarin hancur. Mungkin karena kegedean atau mungkin ya karena koneksi ke pemerintahnya kurang kali ya. Ya akhirnya dibiarin hancur. Nah, efek dibiarkan hancur inilah yang akhirnya mendatangkan api yang gede itu. Gitu. Nah, sekarang kita cuma mau lihat aja ya, area kuncinya di mana. Kemudian kita lihat sentimennya. Sentimen negatifnya itu mengecil enggak? Kalau dia mulai mengecil, nah, kita udah boleh agresif di sana. Ya, kita udah boleh agresif. Seandainya nih, kita bisa aja kan kita salah kan? Kenapa? Karena yang saya bilang tadi, kalau fundamental, lu punya data, lu punya angka yang bisa lu lihat. Ya, angka begini adalah angka ideal untuk menilai perusahaan ini bagus apa enggak. Technical, lu punya namanya price action, lu punya candlestick, lu punya pattern, lu punya indikator, lu punya apa untuk membaca itu. Tetapi yang namanya sentimen, urusan sentimen, kita nggak bisa A, B, C, 1, 2, 3 itu nggak bisa. Ya bisa saja kita bacanya saat ini dia terus melemah. Oh iya, pemerintah terus ya membail out nih kayaknya cukup aman nih. Ya karena cukup aman nih. Nah, apa yang kita lihat itu cukup aman, bisa jadi itu bara itu belum mati total. Dia bisa bangkit kembali, bisa membara gede lagi. Apalagi kalau misalnya ternyata menimbulkan efek domino ya, ada bank lain lagi yang kolaps, bank lain kolaps. Nah, pemerintah kewalahan habis gitu. Walaupun tadinya udah mulai mengecil. Jadi apa yang kita lihat dari sentimen ini itu selain yang keuangan tadi ya, bank-bank yang kolaps itu, The Fed itu masih dihantui oleh inflasi loh. Karena inflasi itu masih 6% di US. Ya, dia kalau pause tidak naikin suku bunga, ini juga masalah. Dia tidak naikin suku bunga, memang nolong bank-bank itu. Tapi kalau dia berhenti naikin suku bunga, maka inflasi mulai naik. Nah, ini si malakama kan, dia mau nolong yang mana nih? Gitu ya. Jadi sentimen ini masih banyak fear-nya sampai nanti tanggal 23. Ya sampai nanti tanggal 23 kita akan lihat data-data kemarin, data-data yang ada itu cukup jelek. Teman bisa lihat ya. Nih data dari yang US itu kemarin yang penjualan eceran itu minus tuh. Minus. Jadi penjualan ecerannya itu berkurang. Ya memang kesepakatan atau perkiraannya berkurang ya. Tapi ini hasilnya lebih jelek, realisasinya lebih jelek. Ya, kayak PPI. Itu yang kesepakatannya 0,3, 0,4, hasilnya minus 0,1. Jadi data ekonomi yang ada itu tidak seperti yang digambarkan oleh si Powell waktu hearing di Senat. Beda banget gitu loh.
Ya beda banget. Bahkan si Paul kan udah itu kan sampai udah kan ditanya kan. Ya ini pertanyaan yang benar-benar itu ya kena banget buat si Paul ya menurut saya loh. Jadi ada senat menanyakan bahwa lu tetap akan mengorbankan pengangguran bertambah banyak dengan naikin suku bunga. Iya, itu adalah konsekuensi yang harus saya ambil dengan dasar data-data ekonomi yang sangat kuat. Ya, jadi akhirnya kan Silicon Valley ya bank apa Signature Bank, First Republic, Silvergate itu semua ngancurin data ekonomi apa yang bagus di situ. Gitu. Nah, ini yang sedang ditunggu oleh pasar. Bagaimana nih nanti tanggal 23? 23 ini dia mau naikin berapa ini? Kalau naikin 5%, ini inflasinya di atas ya. Nah, inflasi masih bisa dikendalikan nggak? Atau dia cuma naikin 25 basis poin? Ini yang sedang ditunggu oleh pasar. Gitu. Ini areanya di tanggal 23 ini berarti sekitar 6 hari lagi ya. 6 hari lagi dari sekarang. Yang lain-lain data ekonominya udah nggak terlalu ini. Sudah nggak terlalu efek-efek banget gitu ya. Paling cuma tinggal di situ doang. Gitu. Ya, ini yang kita lihat. Jadi sekali lagi ya teman-teman ya. Teman-teman tinggal gambar ini saya pakai support resisten aja udah. Ya, support resisten. Jadi lu cari area kuncinya untuk saham-saham yang mau lu pilih. Ya, di mana nih area-area kuncinya. Nah, kemudian yang kedua yang lu lihat adalah sentimennya. Dia terus mengecil nggak? Ya, dia terus mengecil nggak? Nah, pada saat dia terus mengecil sentimennya, nah yang lu lihat kedua adalah di candlestick-nya. Dia terjadi penolakan nggak pada area-area kuncinya? Kalau iya terjadi penolakan, sentimennya mengecil, nah itu yang mau lu incar. Ya, clear ya? Cukup clear ya? Apa yang teman-teman harus lakukan di dalam keadaan seperti ini. Jadi hold cash aja nggak apa-apa. Ya, pegang cash itu juga adalah posisi. Tenang aja. Nah, kalau teman-teman tidak bisa hold cash, atau mungkin udah hold cash, kayak gila ya. Masa gue seorang trader tidak trading gitu kan? Ya lu cari market yang lain. Market yang bisa dua arah. Ya, lu bisa short, lu bisa go long ya. Lalu main di situ aja. Ya, cuma untuk memuaskan bahwa lu seorang trader lu harus trading. Ya, walaupun sebenarnya nggak perlu ya. Kalau memang udah itu libur-libur aja, itu kebiasaannya kita kan. Ya, nah di sini juga saya juga mau terangkan sekali lagi dan saya mau ingatkan sekali lagi. Ya, dari kejadian-kejadian mungkin udah banyak kejadian lah ya. Jangan pernah mengorbankan apa yang sudah bisnis atau pekerjaan yang sudah stabil, yang sudah settle hanya untuk mengejar mimpi yang belum tentu jelas di trading. Ya, karena ada gitu loh yang sampai tutup toko, berhenti kerja hanya untuk trading. Padahal kalau kita lihat basicnya itu belum ada. Ya, basicnya belum ada, tapi pengen banget untuk trading for living. Hanya karena apa ya, ngelihat rumput tetangga itu lebih hijau. Ya, kayaknya enak ya jadi trader ya. Dia bisa begini, dia bisa pergi. Tidak terbatas waktu, tempat ya. Bukan setan loh ya. Maksudnya ya lu bisa kerja dimanapun ya. Lu mau kerja kapanpun lu bisa, segala macam kan. Ya, tapi ingat, saya mau ingatkan sekali lagi, lu jangan selalu melihat rumput tetangga itu lebih hijau. Sekali-sekali lu lihat rumput rumah kita dari rumah tetangga pasti lebih hijau juga. Gitu, karena tetangga pasti ngelihat, enak ya, dia punya pekerjaan yang sudah tetap, dia punya bisnis yang sudah tetap ya. Sedangkan gua empot-empotan, belum tentu gitu ya. Gua tiap hari bisa cuan, belum tentu gua tiap hari bisa trading. Ini kalau kalian market sekarang, bagaimana? Apa yang harus gua makan nanti? Gitu kan? Benar nggak? Nah, makanya sekali lagi, memang rumput tetangga itu selalu lebih hijau. Tapi jangan pernah lupa berkunjunglah ke rumah tetangga, lihat rumput kita. Pasti sama hijaunya. Ya, kita semua ya memiliki free will lah. Lu mau bagaimanapun itu urusan teman-teman ya. Tapi minimal ya, saya cuma mau ingatkan saja. Buat teman-teman yang mau trading for living, it's okay, boleh. Miliki dulu dasarnya. Punya dulu uang itu yang sudah teman-teman siapkan, dana daruratnya lah ya. Terus kemudian memang ini modalnya udah cukup nih. Lu udah punya sejumlah modal untuk
living gitu, untuk living untuk sekian lama, agar dalam waktu sekian lama itu lu bisa ngisi kembali dengan cuan-cuan yang lu peroleh dari trading lu. Ya, oke? Ya, ini dulu ya. Nanti kita Jumat kita baru bahas lagi mungkin saham-saham apa yang bisa kita collect ya. Nanti kita akan bahas teknikal di saham-saham itu lebih jauh lagi. Hari ini ada itu ya. Coba kita lihat sebentar. Hari ini ada itu ya. Coba euro, ada data itu Bank Sentral ya. Oh iya, ini ya ada Euro Group. Saya ambil yang itu aja, yang penting-penting aja. Oh ya, tanggal 16 nih ada keputusan suku bunga nih. Oh, malam ini nih. Ya, ini kelihatannya naiknya lumayan loh, 50 basis point. Jadi mungkin the Fed kurang lebih bakal naikin segini juga ya. Ini saya 50 basis point nih. Ya, dan ini cukup gede. Jadi kalau dia naik, ya teman-teman yang di forex euro udah bisa kita pegang lah ya. Lumayan, udah lumayan sih. Dari semalam kan udah naik lumayan kan. Oke? Ya, oke. Sampai sini teman-teman, saya jawab beberapa pertanyaan ya. Saham-saham properti bagaimana? CTRA, BSDA cukup strong. Betul, karena memang dia di area yang kita sebut sebagai low risk. Ya, ya teman-teman bisa lihat ya, sektor ini aja, sektor propertinya, itu kan dia memang belum naik terlalu banyak ya. Kenaikannya belum benar-benar kita katakan signifikan naik banget gitu. Belum. Gitu. Nih teman-teman lihat, ini area yang tadinya kita mau tuju nih. Nah, ini udah jebol kan? Nah, kalau dia udah jebol, ini yang kita mau lihat. Pada saat dia jebol, ini yang saya bilang, ini udah low risk kan? Ya, risknya itu kecil. Kenapa? Kita bisa ngelihat bahwa stop loss kita di sini. Nah, seandainya kalau dia jebol, udah kita keluar aja udah. Gitu ya. Tapi perhatikan juga area di bawah sini. Jadi dari support ini ke support satunya lagi itu cukup dekat. Ya, beda banget kalau misalnya lu ambil di atas sini nih, di 700 ya, kemudian dia jebol ke 680, ini kan udah cukup jauh ya. Nah, dari 680 ke 660 kan udah cukup dekat. Ya. Nah, tetapi kalau lihat keadaan seperti ini, kita lebih baik jangan ngambil dulu. Ya, apa yang kita lihat di situ, ya lu cari dulu area-area kunci. Ini bisa jadi nanti akan ada diskonnya. Ya, nih BSE. Ini kan adalah resistennya 990 sampai 1025. Ini resisten. Ya kena turun kan? Nah, apa yang kita lihat? Kalau seandainya ini bisa diskon, ya lu lebih baik tunggu aja di bawah situ. Di 880-an sampai 900. Gitu kan? Termasuk CTRA. Gitu. Jadi kita nggak ngambil dulu, justru kita mau cari ada nggak area-area yang lebih diskon lagi daripada hari ini. Nih contoh misalnya CTRA. Ini kalau kita lihat, ini kan area diskonnya nih. Area sekitar 900 sampai 950. Jadi kita lebih baik ngambil dari situ. Kalau sentimennya masih cukup kuat, ya ambil di daerah sini, di daerah 800-an. Gitu, ya. Walaupun ya, memang dia udah kalau dikatakan cukup murah sih udah cukup murah lah. Ya dia kan udah nih, teman-teman bisa lihat lah ya, dia udah nggak kemana-mana sejak Januari 2021 sampai hari ini. Dia udah nggak kemana-mana. Jadi kalau sampai dia diskon, ya ini lebih bagus. Ya, kita lebih baik tunggu di daerah support. Ya, oke. Selis. Nah, ini selis. Saya udah ngomong berkali-kali sih. Memang dia di daerah support juga sih. Cuman kalau misalnya lihat dari fundamentalnya bla 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 blanya ya, nggak terlalu menjanjikan banget lah. Ya, lu bisa lihat ya, ini adalah daerah supportnya nih 172 ya, nanti tinggal teman-teman garisin ya, mungkin sampai di atas itu 180-an ya. Nah, kalau ini 172 dia jebol, maka dia ada peluang sampai ke bawah lagi nih di 144. Oke. Jadi ini cuman apa ya? Cuman itu doang sih klip-klip sentimen-sentimen kendaraan listrik, walaupun ya mungkin oke lah dia akan dapat sentimen gitu ya. Tetapi balik lagi, kan saya udah katakan ya, uang di motor listrik itu nggak banyak. Jadi saya akan cenderung ngambil yang mobil dibandingkan dengan yang motor. Gitu ya. Kalau properti terdampak sentimen CTRA kira-kira mau kemana? Volume merah terus, tetapi volume, ya benar, ya itu yang kita bilang. Kalau memang dia bisa sentimennya masih cukup kuat, kita lebih baik tunggu di bawah aja. Tadi kan saya udah bilang ya CTRA ya.
Kalau itu sentimen itu bisa cukup gede, maka kita lebih baik tunggu di daerah 800-an. Ya, sembari ini kan berarti kan ini adalah area kuncinya nih, 900 sampai 935 ya. Tetapi kalau sentimennya masih cukup kuat, lu jangan tampung. Jangan tampung, kita lebih baik tampung lebih bawah lagi. Berarti daerah sini. Daerah 800-an, 800 sampai 850. Kita lebih baik tampung di situ. Ya, cukup jelas ya. Nah, nanti kan tinggal kita lihat nih, kalau sentimennya terus mengecil, maka yang lu lihat adalah pada saat dia di 800, bagaimana reaksi candle-nya. Kalau dia terjadi penolakan, itu adalah sebuah tanda lu bisa agresif. Ya kenapa? Karena stop loss-nya udah dekat. Ya, reach kita udah kecil. Gitu. Oke. Nah, Mayora pun sama. Mayora kan kemarin sebenarnya udah menunjukkan penolakan. Ini adalah salah satu saham yang defensif lah. Kalaupun nanti terjadi resesi segala macam, ini cukup defensif. Walaupun ya, teman-teman lihat pergerakannya memang udah sangat tinggi. Ya, pergerakan udah sangat tinggi. Orang memang akan cenderung kalau mau jual ya gue jual Mayora deh gitu. Tetapi prinsip dari sektoral rotasi ya, rotasi sektoral, kalau seandainya terjadi resesi, justru consumer yang diuntungkan. Ya, consumer yang bakalan menjadi saham defensif pada saat resesi itu. Jadi kalau dikata ini adalah ini nih harga diskon paling enak nih pada hari Selasa tanggal 14 Maret itu. Itu harga diskon paling enak. Gitu ya. Nah, ini adalah supportnya nih di areanya 2.500 sampai 2.600. Itu area supportnya. Kita cuma berharap dia tidak jebol aja. Ya, kalau dia tidak jebol, berarti pergerakan kemarin cuma buat nutupin kopongnya di sini. Asik juga sih ya, tapi kurang nih. Kurang 1 poin lagi. Ya. Itu yang kita lihat. Ya, teman-teman lihat ya penolakan-penolakan yang ada di sini. Ya, ini udah jelas menolak kan? Ya. Nah, kalau teman-teman mau tunggu lagi ya, tunggu sekali lagi sebelum dia naik. Nah, ini tinggal menunggu sentimennya terus mengecil. Ya, apalagi laporan keuangannya si Mayora kalau tidak salah akhir bulan ini ya keluar ya. Ya, tanggal 31 Maret ya. Teman-teman cek deh. Oke, Astra International, ASI. Oke, saya mungkin sampai ADMR aja ya. Teman-teman yang di situ Pegas sama BRIS ya. Nanti kita lihat. Oke, ini Astra International. Ini Astra International apa yang kita lihat di situ. Ini saya buang aja ya biar kita gambar ulang. Nah, kita lihat satu, ini ada low-nya. Ini selalu patokannya low-low yang ada dulu. Ini low. Nah, kalau teman-teman cuma mau swing doang, ini sebenarnya udah cukup bagus sih. Daerah situ. Ya. Jadi, dia turun, nutupin gap. Ya, nutupin gap. Dividends kan belum ada ya. Udah tahu tanggalnya belum? Ya, jadi nanti mungkin akan ada pergerakan. Paling lu swing aja dulu lah. Swing ya. Ini kalau misalnya gue ambil ya. Ini hari ini kan dia itu. Nolak ya. Ini swing sampai ke atas. 1 banding berapa sih? 1 banding 3. 1 banding 3. 3,5. Ya 1 banding 3,5. Tapi cuma sampai ke atas doang loh ya. Saya nggak sarankan untuk sampai ke atas-atas. Karena paling ini nanti akan ada sentimen dividends. Kemudian dia ditarik sampai ke atas. Di sekitar 6.000-an. Habis itu udahan. Ini paling cuma berapa sih? 9%-an. Gitu. Ya, tetapi kalau sentimennya masih menguat, jadi yang jelek-jelek itu masih menguat, lu lebih baik tunggu di bawah aja. Di daerah 5.300 sampai 5.000-an. Ya, 5.200 sampai 5.300-an. Oke, tapi ini buat swing doang, tidak untuk lu hold. Ya, paling cuma sentimen untuk si dividen doang, habis itu udahan kok. Gitu, ya. Oke, ini untuk hari ini sepertinya saya cukupkan dulu ya, teman-teman ya. Yang lain besok aja ya. Besok kita akan mulai kira-kira sore karena paginya saya akan berangkat Bandung. Oh ya, buat teman-teman yang mau bergabung untuk kopdar itu hari Sabtu ini ya di Bandung, dan sekitarnya. Jadi teman-teman kalau yang domisili di Bandung dan sekitarnya, kita ada di Abnormal Braga. Tapi sebelumnya tolong daftar dulu karena kita nggak sewa seluruh gedung soalnya, cuma sewa ruangannya doang. Jadi ruangannya itu cuma bisa muat kita 15-16 orang ya.
Di Jakarta sih bisa sampai 20. Cuman 20 itu udah lumayan itulah, lumayan mepet-mepet gitu ya. Ya, jadi kalau buat teman-teman yang mau ikutan buat kopdar yang di Bandung, teman-teman bisa daftar ke Yuli ya, Yuli, atau nanti di Telegram juga akan ada linknya, atau nanti di YouTube ya, YouTube nanti juga saya sertain linknya aja ke bawah, jadi teman-teman bisa, kita langsung ketemu muka dengan muka, jadi kita bisa bahas itu lebih jauh lagi. Karena itu acaranya dari jam 10 pagi sampai nanti jam 13, jadi 3 jam ya. Oke, thank you semuanya. Semoga bermanfaat untuk hari ini ya. Kita akan ketemu lagi besok jam 6 sore ya. Oke, thank you semuanya. God bless.